Pemasangan AC yang benar membuat AC kita jadi lebih dingin, awet, dan juga tahan lama teman-teman. Lantas bagaimana cara memasang AC yang benar? Berikut tips dan triknya ya. Oke, sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang seputar informasi dunia AC ya. Maka dari itu, saya sarankan buat teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video-video yang terbaru dari saya. Oke, langsung aja ke video utama. Bagaimana sih cara memasang AC rumah dengan benar? Pemasangan AC rumah yang benar bukanlah hal yang mudah teman-teman, karena ternyata memasang AC bisa menentukan kualitas kedinginan dan juga keawetan AC kita sendiri teman-teman. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin memasang AC pada ruangan, simaklah tips dan trik berikut ini ya, supaya AC teman-teman itu jadi lebih awet, lebih dingin, dan juga tahan lama. Nah teman-teman, kalau kita lihat AC itu ada dua komponen teman-teman ya, baik indoor maupun unit outdoor. Nah untuk posisi indoor unit, yaitu posisinya ada di dalam ruangan teman-teman. Tipsnya memasang AC bagian indoor ini yaitu posisi indoor minimal harus dari jarak plafon itu 15 cm teman-teman. Jadi posisi yang baik itu antara 10 sampai 15 cm. Nah tujuannya apa? Tujuannya agar sirkulasi udara jadi lebih baik teman-teman, sebab udara yang ditiupkan oleh indoor unit ini dihisap dari bagian atas dan depan indoor unit. Jadi kalau misalkan bagian atas itu tertutup, maka akan mengurangi kualitas pendinginan. Jadi udaranya itu jadi masuknya lebih sedikit teman-teman. Kalau di bagian atasnya itu tidak dikasih jarak 10 sampai 15 cm. Kemudian yang perlu diperhatikan dari pemasangan unit indoor adalah barang yang terletak di bawahnya teman-teman. Jangan memasang unit indoor yang di bawahnya itu ada sumber listrik, alat-alat elektronik, komputer, dan alat-alat yang nggak boleh kena air. Ini dilakukan agar mengantisipasi apabila AC ruangan dalam kondisi kotor dan air akan menetes dari indoor ketika kita servis AC atau cuci AC teman-teman. Jadi sebisa mungkin hindari mengarahkan hembusan udara dingin langsung mengenai tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Jadi pemasangan unit indoor ini pertama yang perlu diperhatikan yaitu posisi plafon antara 10 sampai 15 cm. Yang kedua, di bagian bawahnya nggak boleh ada peralatan-peralatan elektronik yang bisa bermasalah ketika kena AC. Berikutnya, posisinya kalau bisa jangan langsung mengenai badan kita teman-teman, jangan langsung mengenai kasur kita. Intinya seperti itu untuk bagian indoor teman-teman ya. Nah untuk bagian unit outdoor, tipsnya ini tips memasang AC dengan benar. Ada beberapa hal teman-teman yang perlu diperhatikan, karena sebagian besar mesin AC ini terletak pada unit outdoor teman-teman. Oleh sebab itu, pemasangan outdoor harus lebih rendah, minimal 30 cm antara nempel sambungan pipa. Indoor dan outdoor, hal ini bertujuan agar oli mesin akan selalu kembali ke outdoor unit, sebab oli kompresor akan ikut bersirkulasi bersama freon atau refrigeran teman-teman ya. Jika outdoor lebih tinggi, maka oli kompresor dalam 1 sampai 2 tahun akan berpindah ke unit indoor dan tidak dapat kembali ke unit indoor teman-teman, outdoor. Oli yang berada di unit indoor akan menghalangi penghisapan hawa panas. Selain itu menyebabkan kompresor kekurangan oli dan lama-kelamaan akan menyebabkan kompresor rusak. Kalau saya amati sih dari beberapa pertanyaan teman-teman itu, ada yang nanya, Mas gimana kalau unit outdoor dipasang lebih tinggi daripada unit indoor? Atau pertanyaan dibalik, Mas gimana kalau unit outdoor dipasang lebih rendah daripada unit indoor? Kalau menurut saya ini nggak masalah teman-teman, dua-duanya itu nggak masalah. Kalau misalkan unit outdoor itu terletak lebih tinggi daripada unit indoor, maka di bagian pipanya harus dibikin oil trap. Jadi oli kompresornya itu biar tidak masuk ke bagian unit indoor.
Yang perlu diperhatikan menurut saya justru itu kepanjangan dari pipa AC-nya teman-teman. Panjangnya minimal kalau menurut saya itu 4 meter. Untuk maksimalnya teman-teman bisa lihat di buku petunjuknya ya. Kalau misalkan kurang dari 4 meter gimana mas? Kayak saya nih, ini kamar dari unit indoor sampai ke outdoor paling sekitar 2 meter. Sisanya kalau bisa ya digulung seperti ini. Jadi pertujuan ini sama aja kayak oil trap kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan pipa penghubung unit outdoor dan indoor, tipsnya simple teman-teman. Pilihlah pipa untuk zaman sekarang itu freonnya R32. Pipanya harus ketebalan minimal 0,6 mm. Pemilihan pipa harus diperhatikan jika pipa sampai bengkok. Ini akan mengganggu sirkulasi refrigeran. Panjang pipa penghubung yang baik minimal 4-6 meter. Ini adalah panjang ideal, namun jika tidak memungkinkan bisa ditambah hingga 9 meter dan sampai 12 meter. Kalau lebih dari 12 meter biasanya tekanan freonnya akan kurang teman-teman ya. Berhubung lagi azan, kita break dulu ya. Oke lanjut, azannya sudah berhenti, kita bahas lagi. Intinya dari bagian outdoor itu yang teman-teman harus perhatikan, pemasangan outdoor itu boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada unit indoor. Yang perlu diperhatikan panjang pipa minimal 4-6 meter, lebih panjang juga nggak masalah. Dan yang perlu perhatikan yaitu satu lagi teman-teman harus menentukan pipa yang bagus itu seperti apa, bracket yang bagus seperti apa, dan juga perkabelan. Kabel-kabel itu juga sangat menentukan kualitas dari AC-nya teman-teman. Satu lagi teman-teman harus memvakum ketika selesai pemasangan AC teman-teman. Jadi teman-teman itu walaupun cuma pengguna AC, walaupun cuma user AC, jadi teman-teman tahu ya SOP pemasangan AC itu seperti apa. Satu lagi, jalur pembuangan air. Jalur pembuangan air ini juga harus diperhatikan, sebab jika tidak benar maka air akan menetes dari bagian unit indoor. Salah satunya AC saya ini teman-teman. AC saya ini menurut saya jalur pembuangan AC-nya terlalu datar. Ini kurang miring teman-teman. Jadi selama 1 tahun terakhir ini sudah terjadi netes unit indoor itu sampai 3 ataupun 4 kali. Dikarenakan saluran pembuangan air yang salah teman-teman. Tuh pemasangannya aja ambrol seperti itu kan. Hal ini tentunya membuat nggak nyaman kan. Karena sih intinya kotor dan juga saluran pembuangan airnya kurang lancar. Kalau misalkan alangkah lebih bagus saluran pembuangan air itu langsung jatuh ke tempat yang lebih rendah. Satu lagi teman-teman, untuk video ini saya akan berikan tips ataupun cara settingan AC saya. Saya pemakaian AC dalam 1 bulan itu sebelum pakai AC 200 sampai 220 ribu, tapi setelah saya pakai AC antara 300 sampai 350 ribu paling bengkak AC saya setengah PK, dan saya pakai settingan seperti ini. Fan-nya atau modenya itu saya pilih mode cool, fan-nya nomor 1, kecepatan kipasnya 1 ataupun 2 bisa, dan suhu yang saya sering pakai yaitu 24 sampai 27 derajat Celcius teman-teman. Kira-kira seperti ini settingan AC saya. Monggo diikutin boleh teman-teman, enggak juga nggak masalah. Jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman like dan subscribe, dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Satu lagi, saya punya grup Telegram yang membahas seputar informasi mengenai AC. Jadi buat teman-teman yang ingin tanya-tanya seputar AC, ada keluhan tentang seputar AC, silakan teman-teman join di grup Telegram tersebut. Linknya ada di deskripsi video ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman langsung tanya aja, di situ akan ada beberapa teman-teman subscriber Mas Yunas yang akan menjawabnya. Oke, semoga video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya bukan teknisi AC, saya cuma pengguna AC. Saya hanya ingin sharing mengenai apa yang saya tahu. Semoga video-video saya bisa jadi amal ibadah saya kelak nantinya teman-teman ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Ditunggu video-video berikutnya dari channel ini, channel Mas Yunas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.